Semuanya hari ini tanggal berapa sekarang? 12 bulan Juli 2025. Tim Hotman 911 ini ada dari tim pengacara dari Cirebon, Hotman 911 datang ke Hotman Paris di sini. Kedatangan seorang ibu, yaitu Ibu Irmawati didampingi oleh suaminya yang bekerja sebagai ojek online di Kuningan Cirebon ya. Oke, atas dugaan malpraktek yang menyebabkan bayinya meninggal di kandungan. Kejadiannya adalah Ibu Irma ini mulai pecah ketuban di rumah ya pada tanggal 14 Juni jam 11 malam, hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 11 malam dibawa ke bidan, oleh bidan langsung direkomen ke Rumah Sakit Umum Linggajati Kuningan. Rumah Sakit Umum Linggajati Kuningan langsung dimasukkan di IGD, dan di rumah sakit sudah pecah ketuban ya. Sudah pecah ketuban terus menerus sampai katanya petugas kebersihan sampai membersihkan ketubannya berkali-kali ya. Oke. Tapi malam itu tidak ada satupun dokter yang datang. Bahkan dokter jaga pun nggak datang, apalagi dokter kandungan karena kebetulan hari Sabtu. Kemudian sampai Minggu pagi juga tidak ada dokter yang datang. Ya benar ya Bu? Dokter jaga pun nggak datang ya. Bahkan ibu tanya ke bidan malah dimarahin ya. Ya. Jadi sudah pecah ketuban Sabtu malam, pecah ketuban hari Minggu, sudah air ketubannya sudah terlalu banyak yang keluar, tetap tidak ada dokter yang datang di Rumah Sakit Linggajati Kuningan. Benar ya Bu ya? Akhirnya barulah dokter kandungannya datang hari Senin pagi tanggal 16 ya, 16 Juni 2025 dan jam 7 pagi, dan diadakan pengecekan. Ternyata bayi dalam kandungan itu sudah tidak ada gerakan ya, artinya sudah tahu bahwa sudah meninggal, dan akhirnya dilakukan operasi sesar jam 8 pagi dan benar sudah meninggal ya. Jadi di sini ada dugaan kelalaian baik dari pihak pimpinan rumah sakit dan juga dokter jaga, apalagi dokter kandungan yang sudah mengetahui ada pasien yang sudah pecah ketuban ya, tapi apakah karena dia lagi asik liburan atau karena lagi jalan-jalan tapi tidak mau datang ya. Ibu waktu itu tidak bisa dengan melahirkan biasa. Kenapa? Karena punya penyakit rheumatoid arthritis. Punya penyakit Rheumatoid arthritis, autoimun. penyakit autoimun, dan dokter tahu itu ya, rumah sakit tahu itu. Jadi itulah inti cerita dari ini, dan kami menghimbau kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Kang DKM, kepada Bupati Kuningan agar segera melakukan tindakan yang tegas berupa penggantian direksi ini semua, melakukan tindakan, dan juga kepada dokter-dokter agar dalam waktu dekat korban ini juga akan membuat laporan polisi di Polres Kuningan. Jadi kami menghimbau kepada Kapolda Jawa Barat dan Kapolres Kuningan agar dalam waktu dekat memberikan atensi serius atas kasus ini. Sebelum ke Ibu, mungkin ada dari pengacara dari Cirebon, yaitu Pak Reza, ada tambahan? Ya, jadi memang awal kasus ini kita biasa mengadakan konsultasi umum gratis Bang. Dari Hotman 911 juga, kedatangan kedua orang tua ini akhirnya kita tergerak karena memang beritanya ini sudah viral. Dalam artian ini kita dari Hotman 911 memberikan bantuan hukum dulu untuk pendampingan agar kedua orang tua ini yang memang belum mengerti hukum secara luas, kita berikan pendampingan dan pengetahuan. Akhirnya kita laporan ke Bang Hotman juga, akhirnya diterima, akhirnya kita bisa untuk melakukan pendampingan secara hukum. Ya. Oke, sekarang kepada Ibu Irma silakan mau ucapan apa kepada Bupati, kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kepada Bupati Kuningan, kepada Menteri Kesehatan, dan kepada
dokter-dokter di sana. Apa penderitaan ibu pada saat hari demi hari ibu menunggu untuk disesar? Selama 7 tahun. Ya, sementara air ketuban sudah terus-terusan membanjiri lantai tapi tidak ada yang peduli. Silakan Bu, Ibu Irma. Sebelumnya saya dari Kuningan, Kuatin suaranya Bu. Lihat ke sana, ke sana. Saya di sini cuma berharap mau minta keadilan buat anak saya. Karena selama saya di rumah sakit saya ngerasa ditelantarkan. Setelah pecah ketuban tidak ada segera tindakan buat operasi sesar, sehingga mengakibatkan bayi saya meninggal. Bayi ini ibu sudah menunggu lama 7 tahun agar punya anak ya. Bayi ini saya menunggunya 7 tahun dari pernikahan. Jadi beginilah penderitaan rakyat kecil. Ini suaminya bekerja sebagai ojek online. Bayangkan 2 hari di rumah sakit dalam keadaan kritis, tidak ada dokter yang datang, dokter jaga pun tidak datang, dokter kandungan pun tidak datang, padahal ada ibu yang sudah pecah ketuban, sudah ketubannya sudah membanjiri lantai, bahkan saking banyaknya air ketuban yang pecah sudah dibersihkan lantainya berulang-ulang, tetap tidak ada dokter yang datang. Jadi kalau Bapak Kang Deddy Mulyadi maupun Bupati Kuningan tidak segera mengganti semua direksi dari Rumah Sakit Umum Linggajati, maka rakyat akan mempertanyakan, ya. Dan di samping gugatan pidana, laporan pidana juga akan mengajukan gugatan perdata kepada semua pihak terkait, termasuk kepada susunan direksi Rumah Sakit Linggajati Kuningan agar semua dicopot. Kira-kira intinya itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu pertimbangannya ibu ke rumah sakit itu apakah yang paling dekat atau gimana? Atau memang udah kontrolnya ke rumah sakit? Emang dari pas mulai awal kehamilan, tiap bulan kontrol kehamilan di rumah sakit yang sampai. Jadi sudah pasien dari rumah sakit itu? Ya, Ada dokternya dong? ada. Jadi kan dari pas mulai awal kehamilan, dokternya udah tahu bahwa saya punya autoimun, jadi udah langsung bilang ini nggak bisa lahiran normal, harus sesar. Seperti itu. Jadi nggak bisa lahiran normal, harus sesar karena ibu punya autoimun. Apakah dokter kandungan yang pada tanggal 14 dipanggil datang, tidak datang, sama nggak dokter ibu selama kontrol? Iya, sama. Orangnya sama? Iya. Orangnya sama? Bapak Menteri Kesehatan, ini serius Pak Menteri Kesehatan. Dokter kandungan yang telah melakukan kontrol selama kehamilan, ya, pada saat hari H, 2 hari sudah pecah ketuban, tapi dokter kandungan tersebut tidak datang. Bapak Menteri Kesehatan harus dicopot itu, harus ditindak itu dokternya di Rumah Sakit Linggajati Kuningan. Ini benar-benar sangat mengecewakan, membahayakan kepentingan umum, membahayakan perlindungan masyarakat atas kesehatan. Bayangkan coba, itu perbuatan tidak manusiawi. Okay? Silakan lagi. Itu kan sesar, dijadwalkan sesarnya berarti tanggal berapa? Tanggal itu? Enggak, sebenarnya kan kita udah ada jadwal sesar itu, jadi gini, tanggal 30 Juni itu kita kontrol terakhir buat menentukan jadwal operasi sesar. Nah, ini kan kejadiannya di luar dugaan kan, pecah ketuban di tanggal 16, jadi kita harus segera tindakan seperti itu. Berarti tanggal dijadwalkan sesarnya apa? Ya, kalau misalkan cara normal itu kan jadwal sesar itu cara ditentuinnya nanti tanggal 30 pas akhir bulan. Pas akhir bulan Juni. Ya, karena ini kan pecah ketuban kan di luar dugaan kan. Jadi makanya harus segera dibawa ke rumah sakit. Ibu tadi selama 9 bulan berkonsultasi dengan dokter ini, apa dokter ini cepat tanggap atau memang sering kali tidak ada kabar, hilang-hilangan ketika ingin kontrol, tapi dokternya selalu sibuk atau seperti apa? Kalau selama kehamilan standby aja, kontrol biasa gitu. Cuman pas giliran lahiran
bidannya katanya dokternya susah buat dihubungi. Seperti itu, setiap saya nanyain susah dihubungin atau tidak ada respon. Hanya di hari itu aja atau selama masa 9 bulan konsultasi susah Enggak, selama hari itu aja. Pada saat masuk ke IGD, perawat sudah tahu nggak bahwa memang harus disesar? Tahu. Ada nggak informasi kapan harus disesar? Karena udah tahu kan harus disesar. Tanggal 14 check-in jam setengah 12 malam minggu. Malam minggu ya? Ada nggak kasih tahu bahwa akan disesar? Nggak ada. Janjinya kan jam 5 pagi. Apanya? Dijanjikan. Dijanjikan jam 5 pagi sesar. Dokter datang jam Tapi dokternya nggak datang. Nggak datang. Dokternya lagi berdansa kali. Hah? Iya, nggak datang. Terus saya sudah jam 5 pagi nggak datang hari minggunya. Terus ibu nanya nggak? Kenapa belum sesar? Iya, saya nanya dokternya kesininya jam berapa? Saya sering nanya gitu. Ya, Katanya belum ada respon dari dokternya, terus jawab. belum ada respon dari dokternya, dari dokter kandungannya. dari dokter kandungan. Justru malah saya dari IGD langsung dipindahnya ke ruang rawat inap, bukan Dari IGD dipindahkan ke ruang rawat inap, padahal ibu sudah dalam keadaan darurat, ketuban sudah habis-habisan pecah gitu ya. Iya. Apakah tidak masuk? Nggak mungkin nggak masuk itu chat kepada dokter kandungannya, ya nggak mungkin nggak masuk karena itu selalu online itu, ya. Terus habis itu ibu sampai malam juga nggak ada. Barulah Senin pagi dia datang. Bu, Itulah ya. selama 2 hari itu bagaimana proses komunikasi dan treatment rumah sakit kepada ibu dan keluarga? Atau apakah justru ibu dan keluarga yang inisiatif bertanya selama 2 hari itu? Iya, saya sering bertanya, dokternya gimana, kesininya kapan, jam berapa. Saya sering nanya seperti itu, tapi tidak ada respon. Tiap kali saya kontraksi, saya ngeluh sakit perutnya karena emang ketuban mungkin udah habis juga. Cuman tindakannya cuma dikasih obat buat peredam mules aja. Dikasih obat apa? Peredam mules. Peredam mulas. Iya, biar Sama nggak mules. dicek pembukaan. Sama dicek pembukaan. Ini aturan kan kalau misalkan mau sesar itu nggak perlu dicek pembukaan ya. Buat itu Dicek kan pembukaan buat padahal yang sudah normal. tahu harus sesar karena memang dokternya udah tahu bahwa ibu punya penyakit autoimun jadi nggak bisa lahir normal. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ibu mohon maaf, ketika masuk itu apakah dari pihak penjaga di Hah? sana seperti suster apakah memasang alat deteksi jantung untuk memonitor supaya mengetahui agar bayinya ini masih bergerak atau tidak? Ya, dicek terus-terusan kalau detak jantung masih tetap dicek tiap berapa jam sekali gitu ya. Cuman pas jam hari Senin itu ya, jam 3 itu pergerakan masih ada detak jantung masih ada. Pas ya hari Senin, pas jam 7 pagi, pas dicek lagi itu sudah tidak ada detak jantung, sudah tidak ada pergerakan lagi. Baru jam 8-nya dipindah buat sesar. Ketika tidak ada mengetahui tidak ada pergerakan baru saat itu atau kita maksudnya seperti apa? Iya. Itu dari ibu sendiri yang menginformasikan karena tidak ada pergerakan atau dari susternya yang ngecek? Dari susternya ngecek emang sudah tidak ada. Kalau suster kan ngecek sudah tidak ada detak jantung. Kalau misalkan pergerakan kan saya yang merasakan itu emang sudah tidak ada. Masih ada? Oke, jadi sekali lagi kepada Bapak Menteri Kesehatan, kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang DKM, kepada Bupati, saya ulang lagi. Sekali lagi kepada Bapak Menteri Kesehatan, kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, sahabat saya, Kang Deddy Mulyadi, kepada Bupati Kuningan, mohon segera dilakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum pejabat maupun direksi maupun dokter kandungan maupun dokter jaga di Rumah Sakit Umum Linggajati Kuningan Cirebon karena dugaan kelalaian yang sangat serius mengakibatkan bayi dari ibu ini meninggal dalam kandungan, terutama dokter kandungan yang sudah dihubungi
dihubungi sejak hari Sabtu malam bahwa ada pasiennya yang sudah pecah ketuban dan dokter itu tahu bahwa ini pasiennya tidak bisa melahirkan normal tapi harus operasi sesar. Tapi dokter kandungannya tidak datang, baru datang 2 hari kemudian, yaitu hari Senin pagi, dan pada saat dicek ternyata bayi dalam kandungan sudah meninggal karena memang sudah dari mulai Sabtu malam pecah ketuban. Kalau tidak ada tindakan terhadap orang-orang ini, bagaimana nasib rakyat ini? Coba bayangkan nih, jauh-jauh datang dari Kuningan, Cirebon, menempuh 3 jam perjalanan untuk menemui tim Hotman 911 di Jakarta. Gimana perasaan bapak-bapak harus datang ke pengacara? Padahal bapak-bapak lah semua yang dibiayai oleh negara bertugas untuk melindungi rakyat ini. Ya Pak, ya. Sekali lagi, mohon segera tindakan tegas. Direksinya ini harus dicopot semua dari Rumah Sakit Umum Linggajati ini. Terima kasih. Foto dulu, foto. Ya.